Kalau setahu saya, ya dari TR-nya pun hubungan itu kan sangat baik. Karena memang TR ini eh, entah dengan temannya dia sendiri atau temannya Anwar sendiri, keluarganya dia sendiri atau keluarganya Anwar sendiri, TR ini terbuka dan menghormati baik hubungan keluarga, kerabat dan lain-lain di situ. Artinya memang membangun hubungan yang sangat baik dengan siapapun gitu. Hmm. Lalu tapi gimana ya? Maksudnya ada kecurigaan nih Bang dari pihak sana Bang bahwa Bu TR dan saudara S ini kan karena tidak mau otopsi ya. Jadi mungkin ada kecurigaan ke arah sana gitu bahwa Bu TR dan uh, inisial S ini tuh justru pelaku gitu. Mungkin alasannya tidak mau otopsi itu seperti apa sih Bang? Kenapa? Kalau sebenarnya begini ya, saat itu kondisi itu sebenarnya bukan tidak mau otopsi, tapi memang tidak ada permintaan otopsi di saat itu gitu. Di saat itu ya, bukan besoknya dan lain-lain. Eh, yang tidak bukan tidak mau, saat itu memang tidak diotopsi, Hmm. tapi tidak menolak sebenarnya, tidak menolak tidak menolak otopsi gitu. Terus pertama begini, karena sebelumnya atau TR ini tidak merasa, bahkan dia kan tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan selama ini gitu loh. Seperti apa yang menjadi berita selama ini, TR ini kan tidak melakukan itu. Sehingga menurut dia saat itu dia tidak minta untuk otopsi. Bukan menolak, tapi dia tidak minta untuk otopsi karena dianggap di saat itu mungkin tidak perlu karena ya menurut dia tidak apa ya, dia dia tidak pernah melakukan itu gitu. Gitu. Bahkan bisa jadi saat itu melindungi suaminya dari dugaan-dugaan fitnah orang lain gitu. Justru dia melindungi juga suaminya dari dugaan-dugaan yang memang selama ini menjadi kecurigaan baik dari kerabatnya, tetangganya, teman-temannya gitu. Itu mungkin di saat itu ya gitu. Sehingga di situ tidak minta otopsi tapi tidak menolak otopsi. Hmm. Bang, mungkin terkait hubungan antara Bapak S dengan Bu TR ini kan diduga ada hubungan, kabarnya ada hubungan tidak wajar. Itu Abang menanggapinya seperti apa, Bang? Eh, kami pun sebenarnya mendengar ada desas-desus antara TR dengan S ini ada hubungan terselubung, ada hubungan yang memang dicurigakan, ada hubungan seolah-olah ada hubungan asmara antara S dengan TR. Iya. Kalau itu selama ini kita tidak pernah menanggapi itu karena itu konyol. Artinya kalau orang yang menyatakan itu, apalagi misalnya yang mengatakan itu adalah Anwar atau pihak dari si Anwar, itu cuma mau mengkelabui atau menutupi yang selama ini Anwar ini diduga melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Nizam. Saya rasa seperti itu. Pengalihan lah. Jadi kita tidak begitu menanggapi karena itu hal konyol. Maksudnya obrolan atau desas-desus itu atau penyampaian-penyampaian baik dari mulut orang lain atau misalnya dari mulut Anwar ini, saya rasa itu hal yang konyol ya, sehingga itu tidak mungkin. Pakai logika juga tidak mungkin. Apalagi tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada apa-apa itu. Kita kan bicara hukum. Hmm. Yang justru di sini kami mengingatkan hati-hati.
karena ini jatuhnya adalah fitnah. Dan ini ada pasalnya, ada aturannya yang nanti bisa dipidana siapapun yang mengatakan itu gitu. Hmm. Tapi Bang, mungkin ya kan salah satunya kenapa mencurigai adanya desas-desus tersebut karena diduga Ibu TR ini dan Pak S ini tuh ketika uh, pada tanggal 18 Februari tersebut itu tuh dia tuh ada di uh, Pak S ini tuh ada di rumahnya Bu TR dan itu kan tidak etis. Itu mungkin klarifikasinya dari Abang selaku kuasa hukum TR seperti apa, Bang? Dia itu kan dekat ya, hubungan baik. Seperti saya sampaikan tadi, Ter ini dengan temannya dia, dengan temannya Anwar, dengan kerabatnya dia, dengan kerabatnya Anwar, dengan saudara dia, dengan saudara Anwar pun, dia berusaha baik, hubungan baik dengan siapapun. Dan dengan S ini, TR pun sering ada di rumah itu dengan Anwar juga. Sering itu, bukan hanya sekali, dua kali gitu. Jadi di saat tertentu memang ada di situ, itu kan silaturahmi memang jalan mereka ini gitu. Kecuali memang tidak ada silaturahmi sebelumnya, tidak ada hubungan apa-apa sebelumnya, tidak ada hubungan kerabat, keluarga, saudara, teman atau teman seperti saudara dan lain-lain. Itu kan ada di situ gitu loh. Dan sering ada di situ baik bertiga, TR, S, Anwar, ataupun kadang ada yang lain, itu kan biasa ada gitu loh. Dan saat itu ada, kecuali misalnya ada di ruang tertutup, misalnya seperti kamar berduaan, ketahuan berduaan, ada di tempat ya di rumah terkunci pintunya, hordengnya ditutup dan lain-lain, terus berduaan yang mencurigakan hal-hal seperti itu patut diduga. Ini kan normal. Yang biasa juga ada di situ gitu loh. Biasa juga ada Anwar, ada TR, ada S, biasa seperti itu gitu. Makanya dari itu saya bilang konyol kalau ada yang mengatakan misalnya itu ada hubungan. Apalagi misalnya hal tersebut keluar dari mulutnya Anwar misalnya, oh itu jelas. Pengalihan itu jelas untuk menutupi dugaan-dugaan yang selama ini ditujukan ke dia gitu. Tapi Bang selama ini mungkin ada ditunjukkan gak sih uh, oleh Pak Anwar kecemburuan atas hubungan hubungan pertemanan ya mungkin persahabatan antara Bu TR dengan Pak S. Mungkin curhatan dari Bu TR ada gak soal itu, Bang? Sebelum kejadian adanya perkara ini atau kasus ini, sebelum meninggalnya almarhum Adik Nizam ini, tidak pernah ada desas-desus, tidak pernah ada obrolan atau keluar baik dari orang lain atau dari Anwar, atau kecemburuan langsung yang disampaikan oleh Anwar, atau kecemburuan Anwar lewat orang lain. Sebelumnya itu tidak ada. Nah, itu dia tadi saya katakan lagi, ini adalah konyol karena ini muncul kan sekarang-sekarang. Kalau memang iya dengan gaya-gaya Anwar yang sok preman, dengan gaya-gaya Anwar yang seperti itu, kalau dia curiga, tentunya tidak hanya mempertanyakan itu kan atau menunjukkan cemburu raut muka saja, enggak. Dengan gaya Anwar yang apa gitu, yang sok preman, selengean begitu gitu. Kalau memang itu terjadi benar cemburu sebelum kejadian ini, pasti minimal mempertanyakan, duduk bertiga, kamu ada hubungan apa dengan ini, dengan istri saya, atau pertanyaan ke istrinya, kamu ada hubungan apa, ayo duduk bareng, kamu ada apa, bla bla bla, kan bisa begitu. Tapi faktanya kan tidak ada. Mempertanyakan aja ke S tidak pernah, mempertanyakan ke TR aja tidak pernah, gitu kan. Oke, sekarang ada, saya pernah mempertanyakan, apa buktinya?
Artinya, desas-desus atau yang bisa jadi ini adalah fitnah yang beredar, itu muncul sekarang-sekarang sejak Anwar ini terjepit, sejak dari kami, khususnya dari TR ini membongkar dugaan-dugaan terhadap Anwar ini, sejak mantan istri dia atau ibu kandungnya Nizam ini melaporkan dia. Sejak ada dugaan-dugaan itu, ini muncul, desas-desus ini muncul. Sehingga patut rasanya kami pun menyampaikan ini sengaja dimunculkan untuk menutupi dugaan-dugaan yang dituju kepada Anwar. Desas-desus ini muncul bisa jadi untuk mengalihkan dugaan-dugaan yang ditujukan kepada Anwar. Kan munculnya sekarang. Gitu. Namun desas-desusnya itu tak hanya tertuju kepada Pak S ya, tapi juga kepada UD, anak angkatnya Bu TR. Mungkin tanggapannya seperti apa, Bang? Nah, itulah dia kadang siapapun kalau mau membangun opini, mau membangun agar mengalihkan isu, mau membangun agar mengalihkan dugaan-dugaan yang ditujukan ke dia. Siapapun yang mau ini adalah peralihan untuk menutupi dugaan-dugaan yang ditujukan ke dia, saya rasa ya dangkal ya otaknya untuk merancang ini gitu. Karena yang dibangun tidak hanya satu orang tadi. Katanya desas-desus yang ada TR ini ada hubungan dengan S. TR ini ada hubungan tidak masuk akal lagi nih, ada hubungan dengan anak angkatnya. Nah, bukan hanya satu orang yang dibangun akhirnya, gitu loh. Sehingga ketahuan kalau ini diduga adalah pengalihan doang, sehingga terlihat bisa dinilai seolah-olah ini ada hanya untuk menutupi dugaan-dugaan yang ditujukan kepada siapapun yang membangun itu gitu. Kan seolah-olah tidak mikir untuk merancang itu, tidak mikir gitu. Kampungan gitu caranya, kampungan gitu. Tidak bisa diterima dengan akal gitu.